Menurut PPI, ketika mahasiswa Indonesia yang melakukan exchange, kemudian pulang, mereka tidak diberikan wadah yang tepat untuk berkembang, dan juga sarana prasarana di Indonesia yang masih kurang memadai untuk mereka. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang melanjutkan studinya atau bekerja di luar negeri. Dan gue bakal dapat kesempatan kerja di luar negeri, bisa jadi gue ambil karena why not aja gitu. Lebih ke gue lihat dulu gimana perbandingannya, kayak gajinya atau tunjangannya. Tapi kalau ya emang Indonesia lebih baik, gue nggak menutup kemungkinan. Gue pasti tetap balik gitu loh. Kalau dari gue personally sih, gue nggak bakal ambil sih. Gue bakal maunya kerja di Indonesia karena pertimbangan gue sebenarnya lumayan sederhana dari keluarga sih. Karena kayak menurut gue waktu gue dengan keluarga itu limited. Kalau dikasih kesempatan untuk kerja di sana, tentu gue mau. Karena ketika kita bicara bidang engineering itu memang flourish banget di luar negeri ya. Karena dukungan industri yang sangat luas. Sebagai contoh gitu ya. Ketika kalau perspektif gue sebagai mechanical engineer, manufaktur mobil itu atau produser, desainer dan sebagainya itu rata-rata berada di luar negara kita. Sehingga kalau memang lo mau benar-benar menerapkan knowledge lo, ya otomatis wadahnya itu ada di luar gitu, bukan di Indonesia. Mungkin untuk beberapa field pekerjaan gitu, misal kita ambil contoh juga di jurusan gue itu arsitek, mungkin di Indo sendiri masih kurang diapresiasi sama masyarakatnya. Jadi emang banyak yang malah milihnya ke luar negeri. Gue setuju sih sama statement itu. Gue kan dulu pernah magang juga. Pernah magang tuh gue ngeliat gitu loh orang-orang yang, ini gue masih magang ya, gue ngeliat orang-orang yang udah bekerja tuh jarang aja gue ngeliat mereka pulang pas masih sore. Live-nya tuh cuma Sabtu dan Minggu, dan menurut gue kurang balance saja. Ya baik, tapi balik lagi ke orangnya ya. Mungkin di beberapa field pekerjaan, apalagi field pekerjaan teknologi yang baru atau field yang lumayan niche, pasti lebih dikit ya kalau di Indonesia. Jadi mungkin mereka, kalau emang mereka pingin banget mempersu pekerjaan itu, ya emang harus di luar negeri gitu. Tapi kalau di Indonesia menurut gue bisa-bisa aja sih dengan lo membuat startup atau apa. Enggak dan iya. Iya, kurang dihargain kalau bidang-bidang yang kalian pelajari atau yang kalian tekuni itu merupakan bidang-bidang contoh ya, bidang-bidang biotech, mechanical engineering design, di obat-obatan. Mungkin mayoritas produsen itu ada di luar negeri, dan mungkin lapangan kerja yang kecil itu udah diisi sama orang-orang profesional yang sebelumnya telah masuk di industri tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kalian bekerja di bidang-bidang, contoh ya, supply chain, di perminyakan, di energi, Indonesia ini merupakan daerah yang mungkin secara cost of living, dan ini gue bicara ekonomi ya, dari penghasilan dan cost of living, ya itu udah sangat baik gitu. Wajib banget sih, karena kita kan yang tinggal di negara Indonesia itu sendiri. Karena nantinya kalau nggak dikasih feedback itu ya yang ada malah nggak ada pemecahan masalahnya gitu. Menurut gue penting ya, karena balik lagi kan ya gue born and raised di Indonesia, di Jakarta. Jadi gue ngerasa gue harus balik, dan untuk sekedar keluarga gue aja lah, nggak usah jauh, nggak terlalu lebar. Kalau personally menurut gue sih ya, gue nggak terlalu mikir harus sih, tapi gue mau. Tapi gue nggak bisa bilang itu wajib gitu. Soalnya udah ada kewajiban yang pasti kan kayaknya. Tapi kalau buat kasih contribute atau apa, menurut gue itu nggak harus, tapi itu sangat preferable sih buat gue. Wajib atau enggak?
Itu balik lagi kalau menurut gue ya, wajib atau enggak itu balik lagi ke individu masing-masing. Mungkin bisa kritik langsung ya gitu. Banyak orang sekarang yang mungkin ngasih feedback tentang negara kita ini, mulai mereka kasih kritik atau opini. Kalau dari gue ya ilmu yang kita udah capai ya, ilmu yang udah kita capai ya kita terapin. Karena gue percaya kan di luar nih mayoritas ilmu-ilmunya tuh sangat amat beragam. Yang kayak tadi gue bilang, di Indonesia tuh belum ada semua teknologi. Tapi gue lihat beberapa orang keren, mereka bisa ngebuat startup sendiri. Jadi kayak menurut gue itu contribute ya, karena mereka membawa dan memungkinkan ada riset tentang teknologi itu di Indonesia. Jadi dengan lu membuat sesuatu usaha itu di bidang yang baru, itu menurut gue udah contribute banget sih, karena kita jatuhnya memberi lapangan pekerjaan juga ke orang-orang yang minat di situ. Jadi dengan kita membuat startup ini atau suatu baru yang membawa sesuatu yang baru ini, jadi mungkin kita pas di zaman kita nggak dihargai, tapi kita bisa membuat orang di masa depan lebih dihargai kalau mereka mau pursue di bidang ini. Jadi lo tetap bayar pajak di Indonesia, atau hasil yang lo dapat dari luar negeri itu lo investasikan di Indonesia. Itu salah satu cara. You give back to your country. Second thing, ketika lo misalnya bilang lo mau give back ke Indonesia dengan knowledge yang lo punya setelah lo bekerja di luar negeri, itu juga bisa. Tapi balik lagi, untuk hal-hal seperti itu dibutuhkan investasi yang besar dan pembukaan lapangan kerja yang baru yang mungkin memang masih sangat niche di Indonesia, dan itu yang sulit. Tapi the best way you can do is reinvest whatever you earn to your country. Selain berkontribusi secara langsung kepada Indonesia dengan pulang ke Indonesia, inilah mengapa alasan warga yang bekerja di luar negeri juga bisa membantu memajukan Indonesia. Alasan pertama adalah membanggakan SDM Indonesia. SDM Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa membuat image kita di luar negeri menjadi bagus. Misalnya, ketika seseorang bekerja di luar negeri dan mempunyai kinerja baik, perusahaan tersebut akan mempertimbangkan untuk membawa lagi SDM dari Indonesia. Alasan kedua adalah ilmu yang dibawa. Ketika seseorang menjadi tenaga ahli di luar negeri, ilmu yang dia bawa ke Indonesia bisa diterapkan kepada masyarakat. Alasan ketiga adalah relasi. Relasi antara kedua negara bisa menjadi bagus. Misal, banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia, kemudian warga negara Indonesia juga bisa mengirim SDM yang dibutuhkan kepada negara tersebut.